Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slam Dataken volume 22 part 4. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan rasa cemburu Velzard yang berkobar hingga menjadi Dewi Bencana. Dan kita juga diperlihatkan munculnya sosok Twilight Valentine di medan peperangan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat pertarungan Velzard dengan Gi Crimson terus berlangsung, Velzard kini merasa sangat gembira. Ia benar-benar menikmati pertarungannya saat ini. Jadi dahulu kala, ia juga sering bertarung melawan Gi Crimson. Alasannya adalah karena Gi adalah sosok yang diakui oleh kakak laki-lakinya, yaitu Star King Veldanava. Karena alasan itulah, Velzard saat itu terus menantang Gi Crimson. Namun betapa mengejutkannya, Velzard telah dikalahkan oleh Gi Crimson. Padahal saat itu, Velzard memiliki jumlah energi sihir tertinggi kedua setelah Veldanava. Sedangkan energi sihir Gi Crimson saat itu hanya 1/10-nya saja. Bahkan tidak hanya itu saja, Velzard saat itu juga memiliki skill Ultimate Passion King Gabriel yang diberikan oleh Veldanava. Sedangkan Gi hanya memiliki unique skill saja. Meskipun Velzard unggul dalam skalanya, tapi nyatanya Gi Crimson mampu mengimbanginya. Hal itu pun sangat melukai harga diri Velzard. Setelah kekalahannya itu, Velzard kemudian memutuskan untuk mengamati Gi Crimson. Ia ingin melihat sejauh mana Gi mampu berkembang dengan kemauannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Gi menjadi sosok istimewa bagi Velzard. Akan tetapi, Gi tidak menganggap Velzard seistimewa itu. Maka dari itulah, Velzard sedikit tidak puas hidup bersama Gi yang seperti itu. Velzard sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat Gi mengakui dirinya, tapi sikap Gi tetap sama. Namun meskipun begitu, Velzard tidak bisa membencinya. Dan sebaliknya, Velzard justru semakin tertarik dengan sosok Gi Crimson. Bahkan terkadang, Velzard dengan bercanda mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tapi itu sama sekali tak berhasil. Gi adalah sosok yang sombong, bodoh, baik, kejam, dan menakutkan yang diakui Veldanava. Dalam hati Velzard berkata, "Gi, kau benar-benar kurang peka. Walaupun kau cukup pintar untuk memahami semuanya, tapi kenapa kau tidak bisa mengerti perasaanku yang sebenarnya?" Dan suatu ketika, seorang pahlawan yang bernama Rudra telah datang untuk menantang Gi Crimson. Dan anehnya, pertarungan itu pun berlangsung seimbang dan membuat Gi tersenyum dengan sosok pahlawan tersebut. Itu adalah senyum yang tak pernah ditunjukkan kepada Velzard. Melihat Gi yang tampak bahagia, Velzard merasa cemburu dan menggigit bibirnya. Dalam hati Velzard berkata, "Aku tak percaya dia menikmati pertarungan bersama pahlawan yang bernama Rudra itu. Seharusnya itu adalah peranku." Sejak rasa cemburu itu muncul, Velzard terus hidup dengan perasaan terpendam. Meskipun ia tetap terlihat tenang, tapi jauh dalam hatinya, api kecemburuan terus berkobar. Ia pun terus bertanya-tanya dalam hatinya, "Walaupun Gi baik padaku, tapi kenapa dia tidak pernah mengizinkanku berdiri setara di sebelahnya? Apa itu karena aku lemah? Tidak, aku adalah True Dragon terkuat. Tidak, aku bahkan tidak bisa berdiri di sampingnya. Jika aku lebih kuat, Gi pasti akan menatapku. Selama aku memiliki kekuatan, aku bisa berdiri di sampingnya. Itulah keinginanku." Setelah menyaksikan pertarungan antara Gi dengan Rudra, Velzard mulai mendambakan kekuatan. Dan karena rasa cemburu yang dimilikinya, terlahirlah sosok Dewi Bencana. Skill Ultimate Passion King Gabriel milik Velzard telah berevolusi menjadi skill Ultimate Enfuse King Leviathan. Dengan adanya skill Ultimate tersebut, dominasi Veldway hanyalah menjadi candaan bagi Velzard. Meskipun skill Ultimate Justice King Mikael memiliki kemampuan untuk mengendalikan seseorang yang memiliki skill seri malaikat, tapi itu tak mampu digunakan pada sosok seperti Velzard yang telah mengevolusikan skill ultimate-nya.
Karena skill ultimate Felzard ini adalah skill seri iblis, dominasi Veldway tidak akan mempan kepadanya. Tapi meski Felzard tidak bisa didominasi, Felzard justru malah lebih memilih untuk mengikuti Veldway karena sebuah tujuan tertentu. Jika ia bergabung dengan Veldway, ia bisa melawan Guy yang menjadi serius. Tapi selain itu, ada alasan lain juga. Dan betapa mengejutkannya, Felzard saat itu juga sedang bekerja sama dengan sosok misterius. Ia adalah sosok yang bekerja untuk mewujudkan keinginan Felzard. Jadi gini cuy, tepatnya di masa kuno, Felzard telah bertemu dengan sosok misterius yang berada di ambang kematian. Sosok itu tidak memiliki tubuh fisik maupun tubuh spiritual, karena tubuhnya telah hancur, yang tersisa pada dirinya hanyalah tubuh astralnya saja. Namun meskipun begitu, dia berguna sebagai penasihat bagi Felzard. Bahkan saking pedenya, ia berani mengatakan bahwa ia ingin meneliti True Dragon. Tapi bukannya marah, Felzard justru menerimanya. Karena sosok itu tidak memiliki tubuh fisik, Felzard kemudian menampung sosok itu dalam dirinya sampai sekarang ini. Dan sampai pada akhirnya, keberadaan sosok misterius itu pun telah disadari oleh Testarossa. Testarossa berkata, "Fu, aku menemukanmu." Karena keberadaan sosok misterius yang bersembunyi di balik Felzard telah terungkap, sosok itu pun memutuskan untuk keluar dari tubuh Felzard dengan menggunakan tubuh pseudo Dragon Body. Itu adalah sebuah wadah yang digunakan untuk mewujudkan dirinya. Dan sekarang, sosok itu pun berdiri di hadapan Testarossa dengan wujud yang tak asing bagi Testarossa. Dia adalah seorang pria dengan tubuh ramping yang memiliki mata emas dan perak yang memancarkan cahaya merah dan kebiruan. Dari wajahnya itu, dia hampir mirip seperti Raja Iblis Ruminas. Dan ternyata, sosok misterius itu adalah The Ancestor, sang leluhur vampir yang bernama Twilight Valentine. Dia adalah makhluk awal yang diciptakan oleh Veldanava. Ia saat itu telah melakukan banyak eksperimen hingga menciptakan berbagai macam ras. Akan tetapi, banyak eksperimennya yang mengabaikan moralitas yang membuat orang-orang sangat terkejut jika mengetahuinya. Dia adalah ilmuwan gila yang sangat kejam, tidak memiliki hati, dan meninggalkan prestasi yang dibenci semua orang. Dan seharusnya, Twilight sudah lama mati, dibunuh oleh Luminous Valentine, atau biasa kita sebut dengan nama Raja Iblis Ruminas. Testarossa yang melihat sosok misterius di hadapannya itu pun mulai mengingat siapa sosok di hadapannya. Testarossa berkata, "Meski ini pertama kalinya kita bertemu, tapi aku pernah mendengar tentang rumormu, wahai Raja Twilight." Twilight tertawa dan berkata, "Suatu kehormatan bisa dikenal oleh sosok iblis primordial body. Dan tolong panggil saja aku Twilight. Itu adalah nama yang diberikan oleh Veldanava sama kepadaku." Testarossa menjawab, "Baiklah, kau juga bisa memanggilku Testarossa." Twilight berkata, Testarossa ya, itu nama yang bagus. Tapi aku tak menyangka akan ada orang idiot lain selain Rudra yang telah memberikan nama kepada sosok primordial seperti kalian." Walaupun Twilight tidak secara langsung menghina Rimuru Sama, tapi perkataan itu cukup membuat Testarossa berubah menjadi sangat marah. Menghina Rimuru Sama itu adalah hal tabu yang melampaui batas. Dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang sangat kuat, Testarossa berkata, "Seperti yang diharapkan darimu, aku benar-benar membencimu." Melihat emosi Testarossa, Twilight justru malah tertawa dan berkata, "Jangan bilang begitu, aku sangat menyukai kalian. Lagi pula, kalian adalah salah satu subjek penelitian terbaikku. Karena aku sudah mendapatkan tubuh bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sepertinya aku harus bermain-main dengan kalian sebentar." Bagi Twilight, Testarossa adalah subjek sempurna untuk menguji pseudo Dragon Body, di mana itu adalah tubuh True Dragon yang ia gunakan saat ini. Testarossa berkata, "Seharusnya putri kesayanganmu Ruminas telah membunuhmu, tapi karena kau masih hidup, biarkan aku menguburmu sepenuhnya sampai kau tak bisa hidup kembali." Meskipun Testarossa sangat marah, tapi ia tetap tenang dan waspada. Itu karena lawannya adalah seorang Divine Ancestor yang memiliki tingkat keabadian yang tertinggi. Testarossa dalam hati juga bertanya-tanya, kenapa Twilight yang sudah mati bisa hidup kembali. Padahal seharusnya dia sudah lama binasa setelah terkena serangan disintegration yang disiapkan Ruminas secara sempurna. Bahkan saat itu, dia juga sudah hangus dan lenyap tanpa tersisa.
Tapi kenapa? Kenapa dia masih bisa hidup kembali? Apa mungkin? Mungkin dia memiliki kemampuan paralel eksistensi sama seperti Felgreen. Tapi jika dia memiliki paralel eksistensi, kenapa dia malah bersembunyi selama ini dan membiarkan Ruminas begitu saja? Pertama-tama, hanya ada segelintir orang yang mampu menggunakan paralel eksistensi. Ini adalah otoritas dengan tingkat kesulitan tertinggi yang bahkan Veldora dan Rimuru sama tidak dapat menggunakannya dengan sempurna. Itu karena sangat sulit untuk membagi kesadaran pada setiap eksistensi yang diciptakan. Menurut Testarossa, Felgreen adalah satu-satunya yang benar-benar bisa menggunakan paralel eksistensi dengan sempurna. Tapi jika Twilight memang menggunakan paralel eksistensi, itu bukanlah masalah bagi Testarossa. Ia hanya akan membunuh Twilight sepenuhnya. Setelah memikirkan itu, Testarossa bersumpah untuk membunuh Twilight yang ada di hadapannya. Sedangkan di satu sisi, Ren yang melihat sosok Twilight yang ada di sana itu pun sangat terkejut. Ia berkata, "Aku tak menyangka dia masih hidup. Sepertinya dia lebih licin seperti kecoa. Apakah Testarossa bisa mengatasinya?" Di saat Ren menyebut kecoa, Sokka yang awalnya diam tiba-tiba bertanya kepada Moss, "Oi Moss, apakah Testarossa-san tidak pandai menangani serangga? Karena seperti yang kita tahu, Rimuru sama juga sangat membenci kecoa, dan kami telah berupaya dengan keras untuk membasmi serangga tersebut." Dan beberapa saat yang lalu, beberapa kecoa muncul di gedung pengadilan hingga membuat keributan besar. Karena di dalam gedung pengadilan tersebut ada Karira yang menjabat sebagai hakim, Karira yang melihat kecoa itu pun kehilangan kesabaran dan hampir melepaskan sihir nuklirnya di dalam gedung. Dan ngomong-ngomong, Altima juga membenci kecoa. Walaupun ia menganggap laba-laba dan ulat bulu itu lucu, tapi tidak untuk kecoa. Mendengar pertanyaan Sokka tersebut, Moss merasa ngeri terhadap Sokka. Ia secara naluri merasa bahwa pertanyaan Sokka benar-benar sangat berbahaya. Karena tidak mungkin baginya berani mencari-cari kelemahan sosok seperti Primordial. Namun di satu sisi, Ren dan Mizari justru tertarik dengan apa yang dikatakan Sokka. Jika Karira dan Altima memiliki ketakutan terhadap kecoa, apa mungkin Testarossa juga sama? Sokka menjawab bahwa ia juga penasaran dengan hal itu. Di saat Ren ikut nimbrung dalam perbincangan itu, obrolan itu pun menjadi obrolan yang mengerikan bagi Moss. Karena semakin lama percakapan itu berlangsung, semakin tolol pula kita mendengarnya. Dan tentunya, perbincangan mereka itu pun juga didengarkan oleh Testarossa. Di saat Testarossa sedang serius menghadapi musuh di hadapannya, ia malah mendengar cerita tolol tersebut. Bahkan saking jengkelnya, Testarossa sempat berpikir untuk menghanguskan Ren dan yang lainnya menjadi debu nihilistik. Di saat Ren terus berbincang-bincang dan terus menggoda Moss, di saat yang sama, Ren juga terus mengawasi Twilight yang sedang berhadapan dengan Testarossa. Ketika mengawasi Twilight, Ren teringat dengan dua sosok paling bermasalah sepanjang sejarah. Yang dimaksud Ren itu adalah Diablo dan Twilight. Bagi Ren, Diablo adalah anak bermasalah yang cukup ramah. Walaupun Diablo sangat egois dan selalu menjalankan teorinya sendiri, tapi dia tidak memaksakan teorinya kepada orang lain. Bahkan Ren mengakui bahwa Diablo punya kewarasan yang luar biasa. Sedangkan untuk Twilight, dia adalah anak bermasalah dengan penuh kebencian. Dia menyebarkan segala macam masalah di dunia. Banyak bencana besar yang disebabkan oleh eksperimen gilanya. Bahkan Ren tidak dapat mengingat sudah berapa kali ia dipaksa untuk membersihkan masalah yang disebabkan oleh Twilight. Dan suatu ketika, Ren merasa lega dan sangat bersyukur ketika mengetahui bahwa Twilight telah dilenyapkan oleh Ruminas. Tapi setelah melihat bahwa Twilight telah hidup kembali, Ren sangat kesal. Bahkan Twilight saat ini lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Sepertinya dia telah melalui berbagai macam eksperimen sampai aku tidak mampu melihat dasar kekuatannya. Mengetahui fakta itu, Ren mulai berkeringat dingin karena sadar bahwa jika dirinya tidak bisa menang melawan Twilight. Dalam hati Ren berkata, bajingan itu sepertinya lebih merepotkan daripada kecoa. Tapi Testarossa yang menakutkan itu seharusnya bisa menanganinya. Scene kemudian kembali ke situasi Testarossa yang sedang berhadapan dengan Twilight. Twilight kemudian menantang Testarossa dengan berkata, "Ada apa Testarossa? Apa kau tidak mau maju menyerangku?" Namun Testarossa tersenyum dan menjawab, "Jangan bicara konyol begitu. Apa kau berpikir bahwa dirimu lebih unggul dariku?"
Twilight berkata, "Yare-yare, memang benar bahwa aku dihancurkan oleh putri kesayangan Kuruminas, tapi itu bukanlah kekalahan, melainkan eksperimen yang tidak bisa kuhindari. Ras iblis sepertimu memang cenderung meremehkan lawan kalian, tapi jika dirimu tidak melihat lebih jauh, kau benar-benar akan mendapatkan masalah." Akan tetapi, Testarossa tidak peduli dengan nasihat tersebut. Ia masih tersenyum tanpa rasa takut, seolah mengatakan bahwa musuh di hadapannya bukanlah apa-apa. Dan tentunya, sikap Testarossa itu pun membuat Twilight tak terima. Twilight berkata, "Tadinya aku berpikir untuk bermain-main denganmu sebentar, tapi sepertinya aku harus membunuhmu sekarang juga." Dengan perkataannya itu, Twilight kemudian melepaskan aura yang luar biasa yang ia pendam selama ini. Itu adalah aura True Dragon yang sangat mencekam. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。